Alhamdulillah alladzi manna alaina bi an ja'alana min ummati habibihi wa nabiyyihi wa rasulihi wa sayyidi khalqihi wa imami anbiya'ihi wa rusulihi wa malaikatihi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa manna alaina bil Qur'an wa sunnati sayyidil aqwan sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim as-sanadil azim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihim bi ihsan ila yaumi liqa'i amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, dari banyak kalangan di malam yang agung, malam yang suci, di majelis yang agung, ditambah lagi di tempat yang agung dan di bulan yang agung, bulan Rajab. Kita semuanya oleh Allah dikasih anugerah yang teristimewa, di mana hati kita oleh Allah diingatkan kepadanya, lisan kita oleh Allah dibasahkan untuk menyebut asma-Nya dan menyebut asma kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan kaki kita, pantat kita dihadirkan ke majelis yang Allah penuhi dengan ridhonya, Allah penuhi dengan cintanya dan kasih sayangnya, Allah penuhi dengan ampunannya, dengan berbagai anugerahnya. Dibarengi dengan keamanan yang Allah terus hadirkan kepada kita, bahkan kepada bangsa Indonesia, ketenangan, kedamaian, kebersamaan, dan warna-warni anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada bangsa kita. Sungguh ini adalah hal-hal yang wajib kita syukuri bersama. Dan sungguh ini adalah perkara-perkara di mana seharusnya lisan kita basah dengan memuji
kepada sang pemberi anugerah, sang pemberi nikmat, Zat yang maha baik kepada kita, yang maha kasih sayang kepada kita dan kepada semua makhluk. Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk bisa hadir di setiap jadwal pengajian kita sampai kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Karena ini adalah keuntungan yang tak terhingga, yang harus terus kita gapai, di mana para nabi dan para rasulnya Allah dalam hidupnya dan dalam wasiatnya kepada umatnya masing-masing terus mengajak kepada umatnya agar bisa hadir dalam majlis ilmu Allah, dalam majlis berzikir kepada Allah seperti kita semuanya saat ini berkumpul. Lalu dilanjut oleh para ulama-ulama Allah di setiap masa ila yaumil qiyamah, terus mengajak masyarakat, mengajak umat untuk bisa hadir di majlis ilmu Allah, di majlis berzikir kepadanya, berdoa kepadanya, berselawat salam kepada kekasih Allah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti kita semuanya hadir di majlis tersebut dalam rutinan MTB kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah majelis celengan kita yang menjadi kebanggaan kita kelak yaumul qiyamah, yang menjadi kebanggaan kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia, yang mana para sahabat Nabi meriwayatkan dalam banyak riwayat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kalau semua manusia dibuka hijabnya, yakni penghalang dari pandangan matanya, dari pendengaran telinganya, dari panca inderanya, dibuka oleh Allah kepada anugerah-anugerah yang Allah hujankan kepada hamba-hambanya yang hadir dalam majlis ilmu, yang hadir dalam majlis zikir, maka pasti manusia semuanya akan meninggalkan rumahnya masing-masing, akan meninggalkan tempat tinggalnya, akan meninggalkan mal-malnya, pasar-pasarnya, akan meninggalkan kantor-kantornya. Pasti semua akan berebut untuk bisa hadir dalam majlis seperti ini. Saking hebatnya anugerah yang disaksikan, yang Allah hujankan kepada hamba-hambanya yang hadir dalam majlis ilmunya, yang hadir dalam majlis zikir kepadanya. Ini diriwayatkan ya oleh para sahabat Nabi. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala
anhu meriwayatkan tentang riwayat ini dalam kitab Ihya-nya. Dan para ahli hadis juga banyak yang meriwayatkan riwayat ini. Subhanallah. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau semua orang yang sudah mati ditanya tentang apa pahala yang terbesar yang dihasilkan dari amal soleh, maka semua ahli kubur akan mengatakan pahala yang terbesar dari amal soleh yang terbesar adalah hadir dalam majelis ilmu. Hadir dalam majelis ilmu. Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah adalah pengetahuan yang merupakan petunjuk dari Allah kepada hati manusia, kepada akal manusia, yang dengan petunjuk Allah itu akal manusia dan hati manusia akan mendapatkan solusi dalam segala permasalahan hidupnya di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Akan mengenal kepada berita-berita tentang makhluk dan kehidupan makhluk yang terdahulu dan kejadian-kejadian, situasi, kondisi makhluk yang akan datang, baik yang zahir di muka bumi sampai hari kiamat disirnakannya bumi ini dan langit ini, maupun yang gaib, seperti halnya berita tentang kehidupan alam barzakh, berita tentang kehidupan nanti di akhirat, sampai kepada kehidupan ahli surga di surganya, ahli neraka di nerakanya. Ini sudah diberitakan oleh Allah yang menciptakan manusia, yang mengkondisikan manusia dalam kehidupannya, dari mulai alam arwah sampai alam rahim, lalu alam dunia, lalu alam barzakh, lalu alam akhirat, sampai kehidupan terakhir bagi manusia, yaitu imma surga wa imma neraka. Semoga kita semua menjadi ahli surga, diselamatkan daripada neraka. Ini sudah disampaikan oleh Allah melalui utusan-utusan Allah, lalu disampaikan oleh utusan Allah kepada umat melalui para ulama-ulamanya yang terpercaya, para rawi-rawi, orang-orang yang membawa berita yang sakral ini sebagai wakil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Dan di dalam berita yang Allah sampaikan, di dalamnya ada kabar-kabar yang menggembirakan, dan juga ada kabar-kabar pasti yang mewanti-wanti, menceritakan tentang hal-hal kerugian-kerugian dan kecelakaan-kecelakaan, dan cara untuk menyelamatkan diri dari segala kerugian, dari segala kecelakaan itu. Yang disebut ini dalam bahasa Quran basyiran wa nadhiran. Basyiran atau mubasyiran, bahwa posisi
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nisbat kepada umat manusia dan bangsa jin adalah pemberi kabar gembira, hal-hal yang menggembirakan kepada hati manusia dan hati bangsa jin. yakni segala yang Allah janjikan bagi siapapun manusia dan bangsa jin, daripada keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi, segala keuntungan diceritakan oleh Allah, diberitakan oleh Allah melalui Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manusia yang menerima berita ini semua merasa gembira. Ini arti basyirah, ini arti mubasyirah. Semua manusia gembira karena manusia dikasih berita-berita tentang segala hal yang bisa menguntungkan kita di dunia dan di akhirat, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membahagiakan kita, yang bisa meninggikan derajat kita menjadi makhluk yang terhormat dengan kehormatan yang abadi, tidak ada pensiunnya. Masya Allah. Pahami oleh kita semua, ini makna basyiran. Sampai kabar gembira itu bahwa kelak di yaumul qiyamah hamba-hamba Allah akan dihidupkan di alam yang terakhir, yang di alam tersebut hanya kenikmatan saja yang ada, hanya kebahagiaan saja yang ada. Dicabut segala rasa takut, dicabut segala rasa sedih, galau, stres, dicabut segala kecapean, dicabut segala kejelekan, kepayahan, semua dicabut. Dan abadi hidup di sana, segalanya nikmat, segala keinginan hawa nafsu manusia dipenuhi oleh Allah. Ingin apa saja dipenuhi oleh Allah di sini. Masya Allah. Yaitu negeri surga, negeri jannah. Ini alam kehidupan terakhir, dan di situ hanya ada orang-orang yang beriman saja, bangsa jin yang beriman saja. Dan di situ akan dipertemukan semua ahli surga dengan semua para nabi, dengan semua para rasul, dengan semua para kekasih Allah, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin. Kehidupan yang terindah. Dan semua ahli surga sudah diberitakan oleh Allah nanti akan dipertemukan dengan Allah. Allah akan diperlihatkan mata ahli surga ini kepada zat Tuhan yang disembah waktu di dunia, di mana hamba-hamba Allah waktu di dunia beribadah kepada Allah dengan berbagai cara yang Allah ajarkan, dengan hati, dengan panca indera, beribadah kepada Allah yang interaksinya ada yang khusus hubungannya dengan Allah, dan yang interaksinya ada yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah, namun semuanya dalam ranah ibadah kepada Allah, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, mencintai dan menyayangi seluruh ciptaan Allah, menghormati, menghargai semua ciptaan Allah, membahagiakan semua ciptaan Allah. Masya Allah, menolong ciptaan Allah yang butuh pertolongan. Masya Allah, mendoakan semua ciptaan Allah dengan doa-doa kebaikan,
menghubungkan silaturahmi kasih sayang dengan semua ciptaan Allah, membangun persaudaraan dengan semua ciptaan Allah. Namun ini semua ada dalam ranah ibadah kepada Allah, karena ini semua diperintahkan oleh Allah hingga dilakukannya oleh hamba-hamba Allah betul-betul karena Allah. Masya Allah. Allah yang disembah waktu di dunia, Allah yang selalu diingat waktu di dunia, Allah yang diyakini keberadaannya, Allah yang diyakini kemahasuciannya dari segala sifat kekurangan, yang diyakini kemaha sempurnaannya dengan segenap sifat kesempurnaan. Allah yang selalu disebut, Allah yang selalu dipuji, Allah yang disandari dengan sepenuh hati, yang dicintai dengan sepenuh hati, yang diagungkan dengan sepenuh hati, yang dirindukan dengan sepenuh hati, yang hati selalu sujud kepadanya, tidak pernah bangkit dari sujudnya. Setelah mengenal Allah, maka hati sujud abadi selamanya. Maka orang-orang yang waktu di dunia mengenal Allah, yang meyakini Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, merindukan Allah, memuji Allah, bertawakal kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar atas ujian dari Allah, ridha kepada segala pembagian Allah, selalu baik sangka kepada Allah, selalu mengingat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kelak di surga Allah janjikan, maka semua ahli surga akan dipertemukan dengan Allah. Dan kenikmatan surga yang tertinggi dan kepangkatan yang tertinggi adalah ketika ahli surga dipertemukan dengan Allah. Masya Allah. Namun dipertemukan dengan Allah nanti di surga, ini kaidahnya bagaimana, kebiasaannya, ingatnya kita di dunia. Kalau waktu di dunia, di hari-hari kita mengingat Allah sebentar-sebentar, maka di surga juga dipertemukan dengan Allah hanya sebentar-sebentar. Kalau di dunia mengingat Allah kan lebih lama, maka nanti akan dipertemukan dengan Allah di surga itu lebih lama. Dipertemukan dengan Allah tidak satu kali, terus ada lagi pertemuan dengan Allah, ada lagi pertemuan dengan Allah, ada lagi pertemuan dengan Allah. Itu di surga. Ada saatnya pertemuan dengan para rasul, ada saatnya pertemuan dengan para ulama. Ya, kita bukan ulama, tapi nanti akan ada pertemuan dengan ulama. Ada pertemuan antara anak dengan orang tuanya. Ini disebutkan dalam riwayat. Dan ada saatnya ahli surga dipertemukan dengan Allah. Maka Rasulullah SAW atas perintah Allah selalu mendorong umatnya, mengajak umatnya agar banyak mengingat Allah di dunia. Supaya apa? Supaya nanti di surga kita bisa sering melihat Allah, kita bisa lama dalam pertemuan dengan Allah, asyik dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Itulah diantara sebab kenapa di dunia harus banyak berzikir. Hadir dalam majlis zikir kepada Allah ini akan menjadi kaidah, ya, patokan untuk bisa nanti bertemu dengan Allah. Ya, Masya Allah. Fahami. Karena kita hadir dalam majlis seperti ini dengan dasar keyakinan. Perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang hanya
sesaat, tidak. Perkumpulan kita ini efeknya, keuntungannya abadi. Masya Allah, ingat, abadi. Perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang hubungan hati kita, hubungan panca indera kita hanya dengan sesama makhluk saja, lah. Tapi perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang menghubungkan hati kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Lalu dengan sesama hamba-hamba Allah, maka efeknya daripada perkumpulan seperti ini adalah keuntungan yang abadi, kemuliaan yang hakiki. Oleh sebab itu para ulama menyebutnya ini adalah pengajian. Bahasa Sunda pangaosan. Kenapa disebut pengajian? Pangaosan. Karena pangaos, tahu pangaos? Pangaos, pangaji adalah nilai, harga. Artinya orang yang hadir dalam majelis pangaosan, maka dirinya akan berharga, maka hidupnya akan berharga. Dia akan menerima segala anugerah yang sangat berharga. Anu aya pangaosan beda dengan kumpulan-kumpulan di luar daripada pangaosan. Semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah. Allah tidak menjanjikan memberikan anugerah-anugerah yang berharga kepada mereka. Tapi ketika kita hadir dalam majelis ilmu, majelis dzikir seperti ini, otomatis diri kita menjadi berharga. Waktu kita menjadi berharga. Nafas kita menjadi berharga. Tenaga kita, harta kita menjadi berharga. Masya Allah, segala gerak-gerik kita menjadi berharga. Dan ini harga ini, nilai ini bukan sekedar di dunia saja, tapi ketika kita masuk ke alam barzakh, kita akan menjadi manusia-manusia yang berharga. Ketika kita bangkit dari alam kubur, akan menjadi manusia-manusia berharga. Oleh sebab itulah, karena ini orang-orang sudah berharga, Allah tidak tempatkan kecuali di surganya Allah. Maka ini harus menjadi betul-betul rutinitas kita, pegangan kita dalam hidup. Kalau belum mati, jangan sampai berhenti dari pengajian MTB. Kalau sudah mati, udah berhenti saja. Ya, itu makanya selalu ditanya, mana dari TNI, mana dari kepolisian, tadi sudah ditanya, ya. Mana dari pemerintahan, mana dari akademisi, mana dari dan Masya Allah. Dia selalu memantau, alhamdulillah. Nah, usahakan agar istiqomah kita semuanya hadir dalam majelis yang agung seperti ini, ya, yang menjadikan hidup berharga, mati berharga, nanti hidup lagi dikubur berharga di akhirat sampai negeri, ya. Penghargaan yang setinggi-tingginya adalah surga. Mudah-mudahan semua menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di majelis yang agung ini, kita semuanya senantiasa kita diingatkan kepada agungnya bulan Rajab dan kepada agungnya kejadian yang khusus terjadinya kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua. Apa? Ketika nabi kita diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini yang menjadi kebanggaan kita semua. Menjadi kebanggaan kita, kebahagiaan kita menjadi umat seorang nabi, seorang rasul, yang mana tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai akhirnya
para rasulnya Allah, para nabinya Allah yang pernah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, kecuali hanya satu nabi. Beliaulah nabi kita semua, beliaulah imam kita semua, beliaulah suri teladan kita semua, beliaulah sang pendidik sejati kita semua, sang pembimbing kita semua, sang penjaga, sang penolong kita semua, yang sangat mencintai kita semua, yang sangat merindukan kita semua, sang pengasih penyayang kepada kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan untuk peringatan Isra Mi'raj, ya, nanti dengan penjabaran yang lebih luas insya Allah nanti di majelis MTB yang akan datang, ya, di majelis MTB yang akan datang insya Allah, niatkan untuk hadir. Dan kalau dalam kebaikan, dalam ibadah, faida faragta fansab. Artinya apa faida faragta fansab? Allah mengamalkan kepada Nabi kita, faida faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu kegiatan kebaikan, dari satu amal soleh, satu pengabdian, fansab, maka siap lagi untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Artinya minimal fansab itu menaruh niat. Maka keberuntungan hamba Allah adalah ketika setelah selesai melakukan kebaikan lalu berniat lagi melakukan kebaikan yang lain. Walaupun keburu mati sebelum melakukan kebaikan tersebut, tapi kalau sudah niat dalam hatinya, maka dia tercatat orang yang sudah melakukan kebaikan dengan sempurna. Allah, maka ada wasiat dari Nabi untuk keberuntungan kita umatnya apa? Kita itu harus bisa intidharus sholat ba'da sholat. Apa? Menunggu sholat setelah sholat. Apa maknanya? Maknanya ini untuk keuntungan kita semua nih. Ya, untuk keuntungan semua. Maknanya adalah bagaimana kalau kita setelah sholat fardu, ya, lalu dalam hati berniat untuk melakukan sholat yang akan datang. Tadi kita sudah sholat isya. Begitu selesai sholat isya, hadirkan niat dalam hati bahwa kita akan sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh, niatkan dalam hati, ya Allah, saya akan melakukan sholat zuhur. Kalau kita sudah sholat zuhur, niatkan dalam hati, ya Allah, saya akan melakukan sholat asar. Begitu. Siapa yang begitu kehidupannya, ketika dia mati sebelum melakukan sholat yang akan datang, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang melakukan sholat yang akan datang dengan sempurna. Allah, ini makna intidhar sholat ba'da sholat, ya. Bukan sekedar menunggu sholat setelah sholat itu setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah menunggu untuk sholat fardu berjamaah. Tidak hanya sekedar itu, tidak. Ya. Di mana intidhar sholat dan ba'da sholat itu apa yang bisa isyaratkan, ini akan menjadi keuntungan kita semuanya. Ini makna daripada faida faragta fansab. Kalau engkau Muhammad sudah melakukan satu amal saleh, satu kebaikan, fansab, siaga lagi untuk melakukan amal saleh yang lain, untuk melakukan kebaikan yang minimal pertama-tama menancapkan niat di dalam hati. Nah, agar apa? Agar kalau kita, ya, dicabut nyawa sebelum melakukan kebaikan yang sudah kita niatkan, maka kita tetap akan dicatat sebagai hamba Allah yang melakukan kebaikan yang sudah kita niatkan, Masya Allah, dengan sempurna, pahalanya sempurna. Itulah ajaran baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di majelis kita ini juga, ya, kita semua ikut bahagia, ya, dengan kehadirannya
pers nasional, dengan kehadirannya para wartawan yang selalu menyampaikan berita-berita penting bagi kita semua, ya, yang selalu juga membawa berita-berita yang menjadi solusi bagi permasalahan hidup kita semua. Jazahumullah khairan jaza. Kita menyampaikan rasa syukur kepada para wartawan. Semoga Allah membalas segala kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan. Bagian dari amal soleh yang penting adalah menyampaikan berita-berita penting yang bermanfaat kepada sesamanya. Ini bagian daripada amal soleh. Maka beliau selalu mengajarkan kepada saudara-saudara para wartawan, ya, agar diniatkan dalam hati betul-betul niat melaksanakan perintah Allah, karena Allah menyampaikan berita-berita yang manfaat bagi umat. Namun apa yang tadi dikatakan, tidak semua berita itu mengenakan hati. Kadang berita-berita tidak mengenakan hati. Saya sama, dalam Quran juga sama. Ada basyiran, ada nadhiran. Nabi itu ada nadhiran. Apa nadhiran? Nadhiran itu Nabi yang juga menyampaikan hal-hal yang hal-hal ini sebetulnya tidak diinginkan. Tentang apa? Tentang kerugian-kerugian, tentang kecelakaan-kecelakaan, tentang kehinaan-kehinaan, ya, yang akan dialami oleh manusia ketika manusia ini tidak mengikuti kepada isyarat-isyarat Allah. Ketika manusia ini tidak mengikuti kepada nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, maka Rasul sampaikan itu. Nah, ini tidak mengenakan hati. Kalau cerita Nabi tentang nanti akan disiksa di kubur, ada siksa kubur, ada siksa neraka, ada bencana-bencana di akhirat, ini kan berita yang tidak enak, kan? Tapi ini harus disampaikan oleh Rasul agar manusia justru tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan itu, ya. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Berita-berita yang tidak enak itu disampaikan, ya, tidak apa-apa. Tapi tetap ini tujuannya demi menyelamatkan manusia dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ya. Selamat, ya, bagi semua keluarga besar pers nasional dan bagi semua keluarga besar PWI, ya, nasional. Semoga tetap selalu ada dalam lindungan Allah dan diberkahi oleh Allah dan dihujani dengan rahmat Allah, dan semoga segala berita-beritanya mampu menjadi solusi bagi bangsa dan bagi negara kita semua dengan solusi-solusi yang terbaik, ya, demi membangun bangsa kita dan negara kita lebih maju, lebih makmur, dan juga lebih mulia, menjadi bangsa yang terdepan dalam segala kebaikannya. Jazahumullah khairan jaza. Selamat ulang tahun kepada keluarga besar pers nasional yang ke-38 dan kepada keluarga besar PWI nasional yang ke-77, ya. Berkah dan jaya selalu. Bisirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Selamat bertemu kembali di majelis MTBR.